Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rutin Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim yang saya muliakan, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita berjumpa dan kajian kita hari ini adalah tentang kemuliaan ilmu dan ketertipuan manusia. Kemuliaan ilmu dan ketertipuan manusia. Nah, ini menurut saya tema ini menarik untuk kita kaji saat ini. Mengapa ada barang yang mahal, mengapa ada barang yang murah? Mengapa berlian itu lebih mahal ketimbang emas? Pertanyaannya. Mengapa batu jamrud, safir, rubi lebih mahal dibandingkan dengan batu bata? Satu jamrud itu bisa dapat batu bata kira-kira 3 atau 4 truk atau bahkan 100 truk bisa. Satu jamrud. Padahal sama-sama batunya. Mengapa kok lebih mahal? Mengapa emas lebih mahal ketimbang besi? Itu juga pertanyaan. Kalau kita lihat tuh emas mahal sekali ketimbang besi. Jawabannya adalah karena karakter mulia, bahagia, dan unik yang ada di dalam sesuatu itu. Karena ada karakter mulia, ada karakter bahagia. Kalau Anda memakai berlian kan lebih bahagia itu sebenarnya. Jadi membeli bahagia. Semakin sesuatu membahagiakan kita, semakin mahal kita beli. Semakin sesuatu menyelamatkan kita, semakin juga kita berani mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Itu pasti itu udah kaidah pasti itu. Mengapa mobil pick-up, mobil ini atau mobil carry lebih murah ketimbang kijang? Kenapa kijang kotak itu lebih murah ketimbang kijang kapsul? Kenapa kijang kapsul lebih murah ketimbang Alphard? Jawabannya adalah karena yang lebih mahal itu lebih membahagiakan, lebih mengenakkan, gitu. Itu logika. Nah, kalau kita sepakat dengan logika itu bahwa sesuatu itu akan lebih mahal ketika lebih membahagiakan, maka pertanyaannya, bagaimana posisi ilmu? Apakah ilmu itu juga mahal di tempat kita? Ada pertanyaan menarik itu. Apakah ilmu itu juga mahal di tempat kita? Lebih mahal mana ilmu dengan yang lain? Atau agama? Lebih mahal mana agama dengan yang lain? Mengapa orang kemudian lebih mengutamakan selain agama ketimbang agama? Itu pertanyaan berikutnya. Menarik untuk kita renungkan. Baik, kita mulai. Berapa mahal biaya transfer pemain sepak bola Indonesia? Kita mulai dari pemain sepak bola dulu. Pemain sepak bola di Indonesia itu ada namanya Stefano Lillipali itu, gelandang, 29 tahun dari Bali United. Itu transfernya itu 8,1 miliar. Pemain sepak bola nak, 8,1 miliar. Ada Andri Tani, Ardiasa, kiper itu dari Persija. Dia transfernya 4,89 miliar. Ini ada Rico Simanjuntak 4,89 miliar. Miliar semua itu mainnya itu. Itu sepak bola. Sepak bola. Padahal Anda sampai patah betisnya nggak ada yang bayar juga kan? Ada pertanyaan mengapa mereka mahal? Kemudian berapa harga penampilan artis di Indonesia? Luna Maya itu kalau main itu satu episode itu dia 250 juta. Satu episode 1 jam itu di TV itu. Agnes Monica 100 juta satu episode. Ayu Ting Ting itu 100 juta. Nikita Willy 75 juta. Sule 75 juta. 1 jam Sule itu dibayar 75 juta. Raffi Ahmad 75 juta. Ini lain yang lain-lain nih masih. Tukul Arwana 40 juta. Tampil satu episode. Padahal Tukul Arwana kan cuma duduk kembali ke laptop, katanya. Itu 75 juta.
Oke, sudah. Ini belum penampilan yang lain, Pak. Sekarang coba kita lihat harga penyanyi Indonesia. Harga penyanyi Indonesia, Agnes mendapatkan bayaran 150 juta hanya dengan membawakan 2-3 lagu. Paling kan 10 menit tuh kan, 10 menit dia tuh bayarannya 150 juta. Rosa mendapat bayaran sampai 500 juta, terutama ketika mengisi tahun baru. Ayu Ting Ting itu memasang tarif 100-300 juta sekali manggung. Inul Daratista 100-300 juta sekali manggung. Hebat ya. Ada profesor berceramah 2 jam, itu cukup 1.500.000. Ada Inul Daratista itu dibayar 500 juta berapa tadi itu? Sampai 300 juta. 10 lagu. Syahrini dibanderol dengan harga yang sangat mahal untuk sekali manggung, 250 juta. Luar biasa kan? Pertanyaannya adalah, mengapa kita berani membayar mahal mereka? Apa yang kita dapatkan dari mereka? Anda dapat apa? Bayar segitu itu dapat apa? Pertanyaan saya nggak mendownkan harga mereka. Ini adalah refleksi dan renungan untuk kita. Kita dapat apa dengan bayar ratusan juta untuk mereka itu? Oke, udah tanyakan sendiri. Dapat berapa kita? Dapat apa kita? Nah, pertanyaan saya begini. Ketika virus corona menyebar, apakah Anda mencari pemain sepak bola? Apakah Anda mencari Ayu Ting Ting dan Inul Daratista? Apakah Anda mencari orang-orang yang saya sebut tadi itu? Ataukah Anda mencari dokter, ilmuwan, agamawan yang akan mengajar Anda untuk selamat, yang akan menganjurkan Anda untuk kemudian aman? Siapa yang dicari? Mengapa nggak cari yang bayar 250 juta itu? Mengapa nggak mencari itu? Mengapa nggak mencari yang dibayar miliaran itu? Mengapa Anda kok nggak mencari mereka yang Anda telah biayai mahal itu? Maksud saya renungan ini, mari kita berpikir, apa uang kita itu harusnya dikeluarkan untuk apa dan untuk siapa? Tolong Anda punya skala prioritas. Mau mensekolahkan anak, mau ngajikan anak, mau mondokkan anak, berat luar biasa. Sudah dikasih harga murah, minta diskon lagi gitu. Gitu kan? Minta diskon lagi gitu. Sudah dikasih pas-pasan itu murah, diskon lagi. Ini kita renungan bagi kita. Baik. Bagaimana dengan corona itu? Nah, semua mencari para ahli, para dokter dan ilmuwan yang dianggap mampu menunjukkan jalan keselamatan. Pertanyaannya, berapakah kita membayar dan menghargai mereka selama ini? Apakah kita telah menghargai mereka? Ini baru bab dunia, Pak. Bagaimana dengan orang yang akan mengantarkan kita menuju keselamatan di akhirat? Berapakah kita itu menghargai? Bagaimanakah kita menghargai mereka? Guru alif-alifan yang mengajarkan kita untuk kenal kepada kalimat-kalimat Allah, berapa kita bayar mereka kalau kita mau pakai bayaran? Atau seberapa sering kita menghormati mereka? Rupanya guru alif-alifan kita sejak dulu kita lupakan saat ini kan? Bahkan dengan sombongnya kita tuh mengatakan kepada guru alif-alifan itu, maaf Kiai, saya belajar alif batasa kejenengan, tapi ilmu itu terlalu bawah untuk saya saat ini. Saya sudah sarjana. Wih, gawatnya itu. Sarjana. Apa nak sarjana nak? Apakah sarjana itu singkatan sarungan jalan kemana-mana nak? Bukan Kiai. Sarjana itu dulu saat S1, S2 dan S3. Alif batasa terlalu kecil bagi saya Kiai. Nyombongnya minta ampun itu. Nyombongnya minta ampun, bahkan nantang sama kiainya itu. Kiai, Islam itu tidak masuk akal. Kalau Kiai bisa menjawab pertanyaan saya akan tetap berguru kepada Kiai. Apa nak? Kenapa orang kalau kentut itu pantatnya? Kenapa kalau wudhu kok mukanya yang diusap? Kalau wudhu kan mukanya diusap, padahal itu pantatnya yang kentut. Mengapa wudhu itu enggak pantatnya yang diusap? Tanyanya ke Kiai, Kiainya diem gitu. Kenapa Kiai? Jawab Kiai, padahal tidak ada kabelnya itu Kiai. Antara pantat dengan muka itu tidak ada kabelnya kan. Kiainya ngambil tongkat, dipukul itu betisnya anak yang tanya. Dia teriak, oh, kenapa teriak? Nak, sakit Kiai. Yang saya pukul betismu, kenapa mulutmu yang teriak? Ada kabelnya apa?
Hanya dia senyum-senyum katanya. Langsung pergi dia senyum-senyum. Itu kiai dilawan. Jadi kiai-kiai di desa itu jangan dilawan. Oke, baik. Nah sekarang kita lihat wabah virus di dunia ini ternyata setiap 100 tahun dengan akhiran angka 20 itu selalu terjadi wabah. Tahun 1720 ada wabah Marcel namanya. Ini wabah Marcel ini dari Prancis, di Prancis. Yang meninggal 100.000. 1720 tambahin 100 menjadi 1820. Pandemi kolera pertama 1820 itu di Thailand, Filipina, Indonesia. Yang meninggal juga sekitar 100.000. Kemudian tambahin 100 lagi menjadi 1920. Flu Spanyol yang meninggal sekitar 100 juta. Yang terkena itu 500 juta. Dan yang terakhir itu virus corona, itu tambahin 100 lagi menjadi 20. Pertanyaannya mengapa itu kok sama, kok 20 semua? Bahkan ada sebuah kitab yang saya cek tapi belum ketemu kitab lengkapnya. Judulnya itu Akhbaruz Zaman. Akhbaruz Zaman itu kitab yang aslinya itu 3000 jilid. 3000 halaman. Tapi yang ada yang saya download kemarin itu 281 halaman. Itu ada salah satu halamannya itu pendapat dari ulama yang ditulis 1000 tahun yang lalu. Bahwa ketika angka dalam tahun itu sama, 20, ya sama, maka ketika itulah akan terjadi wabah yang dia sebut di kitab itu. Tapi saya nggak ketemu teksnya ini karena yang 3000 saya nggak dapat. Saya dapat yang 281. Yang mati itu banyak itu, lebih separuh dunia meninggal dunia katanya. Wih, kalau situ tagnya mengatakan 2/3, ngeri juga itu. Kalau corona ini 2/3 itu kacau juga itu. Tapi Itali sampai tadi siang di Itali itu 24 jam yang meninggal itu 670-an. 24 jam corona. Makanya hari ini tidak ada salam-salaman. Ya, nggak ada salam-salaman. Udahlah, yang ngajinya ngaji dulu, nggak apa-apa. Bismillah, semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak darurat, tidak usah keluar. Tidak usah kita itu ke mall. Tidak usah kita, nggak usah macam-macam lah. Lebih sering di rumah, lebih aman, lebih aman. Itu ada dalilnya juga itu. Ada dalilnya juga. Oke? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Sekarang berarti sesuatu mahal itu kalau dibutuhkan. Semakin sesuatu dibutuhkan, itu semakin mahal. Saat ini harga beras berapa? Harga gula misalnya berapa? Atau harga beras berapa? Nanti ketika dia semakin dibutuhkan, semakin langka, pasti semakin mahal. Itu teori dalam bahasa ekonomi disebut dengan laissez-faire teori, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan supply and demand teori. Teori tentang ketersediaan barang dengan permintaan barang. Semakin banyak orang yang meminta, tapi semakin sedikit barang, pasti semakin naik. Semakin dibutuhkan, berarti semakin mahal. Kalau begitu, kita tidak membayar mahal untuk ilmu agama, tidak berani membayar mahal kepada ilmu agama, karena kita tidak merasa butuh kepada agama. Dan itu adalah kecelakaan yang luar biasa, karena kita menggentengkan agama. Itu musibah yang luar biasa. Musibah yang luar biasa bukan musibah virus corona ini. Musibah yang luar biasa itu bukan kemudian kita itu sakit atau mati. Musibah luar biasa ketika kita mengentengkan urusan agama, menganggap murah urusan agama, menganggap agama itu nggak penting, dan mati kita matinya dalam kehinaan. Itu adalah musibah yang sungguhnya. Makanya kata ulama, mautul badan, mautul jasad, matinya jasad itu tidak ada apa-apanya. Yang paling itu musibah bagi kita adalah mautul qalbi, hatinya mati. Walaupun orangnya hidup tapi hatinya mati. Itu yang paling membahayakan. Apakah ada? Banyak tuh. Ada orang yang masih hidup orangnya itu, tapi hatinya sudah mati. Tidak mau tersentuh untuk urusan-urusan agama. Tidak mau hatinya bergetar dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nggak mau. Dia akan punya semangat kalau dia ada hubungannya dengan kebutuhan duniawinya dia. Kalau kebutuhan duniawi, Masya Allah, luar biasa semangatnya. Tapi urusan agama, kemudian kendor, ghirah agamanya itu hilang. Nah itu hati-hati itu. Oke. Nah sekarang,
Apakah yang paling dibutuhkan saat kita akan mati kepada Allah, akan mati kembali kepada Allah? Apa yang paling dibutuhkan? Apakah kita butuh hiburan? Jawabannya jelas tidak. Apakah kita butuh permainan? Jawabannya juga tidak. Apakah kita butuh waktu jalan-jalan dan belanja? Jawabannya pasti tidak. Yang dibutuhkan adalah ilmu atau cara mengakhiri hidup dengan husnul khatimah agar menjadi manusia selamat di alam keabadian. Itu pasti itu yang dibutuhkan. Misalnya Bapak Ibu, misalnya saya kemarin bilang di Masjid Agung Al-Akbar tadi malam, kalau malaikat maut misalnya datang sore hari ini, malaikat maut mengatakan kepada kita, kamu mati besok subuh. Kira-kira apa yang kita lakukan malam ini? Ada yang mau ke mall? Nak, besok aku mau mati, mumpung masih hidup, ayo jalan-jalan ke mall. Ada? Ada yang masih mau nonton bola? 90 menit kita habiskan untuk nonton bola. Ada kira-kira? Nggak mungkin ada. Ada yang masih, kira-kira apa yang dilakukan oleh Anda? Kalau nggak sholat, ngaji, minimum berzikir, betul? Pasti itu sudah. Pertanyaan saya, mengapa kita menunda-nunda urusan agama itu? Apakah kita merasa bahwa kita masih lama akan mati? Kita nggak tahu. Adiknya istri saya itu, adik ipar saya, usianya masih 42 tahun, meninggal dunia. Kata istri saya, nggak nyangka, dan bagi saya kok kelihatannya masih hidup adik saya, katanya. Bayangkan, 42 tahun. Ada yang meninggal lebih muda lagi. Ada yang meninggal masih baru lahir, udah meninggal. Ada yang sampai tua belum mati-mati, tapi pada waktunya nanti pasti mati juga. Pasti mati juga. Tinggal nggak tahu kapan matinya, pasti mati. Dan itu yang namanya kematian. Karena ketika kematian sudah ada di depan kita, tidak ada sesuatu yang penting kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan itu. Buktikan. Orang jahat sekalipun, Pak, ketika dia sakitnya parah, yang dia sebut apa? Du Gusti, ya Allah, ya kan? Ketika dia udah mau meninggal dunia, apalagi kita. Semoga husnul khotimah semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya, ini penting sekali pertanyaannya. Berapakah kita berani bayar untuk mendapatkan ilmu cara mati husnul khotimah? Tadi Anda berani membayar artis sampai ratusan juta demi memanjakan telinga, demi memanjakan mata. Kita berani kemudian membayar sampai miliaran pemain sepak bola demi memanjakan mata dan demi memanjakan hiburan kita. Saya mau tanya sekarang, berapa Anda berani bayar supaya Anda itu bisa mati husnul khotimah? Ada yang bisa jawab? Ini adalah jawaban dari mengapa sahabat Rasulullah mengatakan, yang penting engkau ya Rasul, yang penting engkau ya Rasul, saya hibahkan hidup saya untuk agamamu, untuk agama Allah, untuk dirimu ya Rasul. Mengapa kok mereka seperti itu? Jawabannya adalah karena mahalnya husnul khotimah. Mati itu macam-macam, nah, tidak ada husnul khotimah, tidak hanya husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Ada yang matinya sulit banget, ada yang matinya mudah, matinya dengan membawa iman. Ya Allah, luar biasa. Kalau ada mau mati itu Masya Allah. Kemarin itu adik saya itu ketika mau meninggal, zikir terus, zikir, diminta untuk membaca Al-Quran. Kebetulan adik saya itu hafal 30 juz Al-Quran, almarhumah itu, ibunda Alin, ibunya Alin itu. Ketika dia ini, padahal nggak ada orang itu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Seakan-akan sudah ada yang datang menjenguk kepada dia itu. Itu kita sudah was-was. Kayaknya ini udah mau meninggal dunia. Waalaikumsalam, padahal nggak ada apa-apa. Ya nanti kalau Anda waalaikumsalam nggak ada siapa, kayaknya mau mati juga. Hah? Hati-hati. Oke, sekarang berapa kita mau bayar? Allah, udah nggak usah dijawab ini cuma gendongan. Nah, sepertinya banyak di antara kita yang saat ini tertipu, mementingkan yang tak penting dan tidak pentingkan yang sangat penting.
Itu yang saya sebut ketertipuan diri kita. Ketertipuan diri kita adalah menganggap penting sesuatu yang nggak penting untuk akhirat kita, tetapi ketika kita tidak pentingkan sesuatu yang penting untuk akhirat kita. Untuk dunia kita itu kita pentingkan banget itu, kita pentingkan banget, ya kan? Sama, oke, dah renungkan. Sekarang Bapak Ibu yang saya muliakan, ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya begini, kalau begitu ilmu tentang husnul khotimah itu paling penting untuk selamat. Pertanyaan yang ringan begini, kira-kira ilmu apa yang paling penting untuk kita dapat demi kita selamat di dunia dan di akhirat? Ilmu apa yang paling penting, yang tidak ada lebih penting lagi ketimbang itu? Apa yang paling penting itu? Kira-kira apa jawabannya itu? Ilmu yang paling penting. Sementara kita itu yang paling banyak, nggak salah, tetapi jangan menjadi tujuan. Ada yang menganggap bahwa ilmu ekonomi sangat penting biar ekonomi kita tertata rapi. Ada yang mengatakan ilmu matematika adalah paling penting karena dengan matematika kita bisa menghitung supaya kita nggak pernah terjebak dalam kerugian. Ada yang mengatakan ilmu politik paling penting karena dengan ilmu politik itu kemudian kita itu tidak bisa dipolitikin oleh orang lain. Ada yang mengatakan ilmu psikologi paling penting, dengan psikologi kita mengetahui banyak itu. Tapi apa sebenarnya paling penting? Suatu hari ada rombongan ilmuwan, rombongan profesor yang mau datang berkunjung ke pulau. Sebut saja Pulau Giri Labak. Giri Labak itu pantai yang istimewa di Sumeneb. Kemudian naiklah 6 orang profesor ini. Profesor pertama bertanya kepada si tukang perahu, "Bapak sekolahnya apa?" "SD nggak tamat, Pak." "Nggak boleh, Pak. Bapak harusnya kuliah. Bapak harus seperti saya, profesor sosiologi. Dengan sosiologi Bapak akan tahu tentang bagaimana memperlakukan orang." "Oh begitu, Pak." "Iya." Satunya bilang, "Bapak harusnya kuliah seperti saya, ahli antropologi, supaya tahu budaya-budaya manusia, supaya Bapak itu bisa bagus dalam pergaulan." Satunya bilang, "Bapak harusnya seperti saya ini profesor matematika. Dengan matematika kita bisa menghitung untung rugi perahu Bapak ini." Semuanya mengunggulkan itu. "Bapak harus belajar ini, belajar itu. Bapak harus belajar ini, belajar itu." Tiba-tiba ombak datang. Ketika ombak datang, tukang perahu bertanya, "Bapak bisa berenang enggak?" "Enggak bisa." "Mati, Pak. Mati," katanya kan. "Mati, Pak. Masih lebih penting ilmu berenang." Ini betul, kena ombak bingung semua kan. Coba ilmu selamat lebih penting kan. Ini masih selamat di dunia. Gimana caranya supaya kita selamat di dunia dan akhirat? Apa itu ilmu yang paling agung itu apa? Nah, Hawariyun itu adalah pengikutnya Nabi Musa. Disebut Hawariyun itu karena beliau itu adalah orang yang betul-betul kepentingannya adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawariyun. Ini barangkali kalau ada cucu lagi nanti kasih nama Hawari. Bagus juga ini. Hawari itu Hawariyun. Hawariyun itu pengikutnya pertanyaannya kepada Nabi Isa begini, "Alimna," bukan permintaannya itu alimna al-ilmal akbar. "Wahai Nabi Isa, alimna, ajarkan kepada saya al-ilmal akbar, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling agung." Ini orang hebat, Pak. Jadi orang hebat itu orang-orang pilihan, pantang bersemangat mencari yang tidak penting. Yang dicarinya adalah yang paling penting untuk hidup mereka di dunia akhirat. Pertanyaannya apa tadi? Permintaannya alimna al-ilmal akbar. Ajari saya ilmu yang paling agung. Ajari kami ilmu yang paling agung. Apa yang paling agung? Hebat kan? Kalau kita kan masih pangkatnya di bawah. "Pak, apa doanya supaya dagangan cepat laku?" "Pak, ajari saya doa gimana supaya cepat dapat jodoh."
Pak, ajari saya untuk tingkatnya itu. Hawariyun, permintaannya, ajari saya untuk mengetahui ilmu yang paling agung. Apa katanya? Ini jawabannya Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa menjawab, man ilmun akbar illa salasa asya. Ilmu agung itu ada 3. Ilmu yang agung itu ada 3, kata dia. Ini udah paling agung ini, ilmu yang paling tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi lagi itu. Nggak ada yang lebih tinggi lagi. Ada 3 katanya. Al-khawf minallahi azza wa jalla, wal hub lillahi azza wa jalla, wal ridha anillahi ta'ala. Apa itu? Nih, Nabi Isa menjawab, hanya ada 3 ilmu yang paling besar itu. Tidak ada ilmu lebih besar timbang ini, katanya. Takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ridha kepada Allah. Silakan ini difoto dan ini masukkan dalam status Anda, supaya orang sadar bahwa inilah yang paling penting dalam hidup ini untuk kita pelajari. Man ilmul akbar ila salah satu asya. Ilmu yang paling agung itu hanya 3. Hanya 3. Yang pertama al-khawf, takut. Yang kedua al-hub, cinta. Dan yang ketiga adalah ar-ridho, ridho. Ayo kita bahas saat ini. Pertama adalah tentang takut kepada Allah. Apa dawuhnya ulama? Ini dawuhnya ulama tentang takut kepada Allah. Syekh Abu Sulaiman berkata, asal atau pokok dari semua kebaikan dunia akhirat adalah takut kepada Allah. Jadi orang kalau ingin baik dalam kehidupan di dunia ini, yang paling penting adalah takut kepada Allah. Jadi takutnya harus utama. Takut kepada Allah itu sangat penting dalam hidup ini. Ketika pengharapan, raja namanya, ketika pengharapan lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan takut, maka pasti merusak hati. Kan dalam hidup ini kita satu berharap kepada Allah, satunya takut kepada Allah. Dua-duanya harus ada. Kalau orang takut semua, tidak ada harapan, orang ini biasanya akan pesimis. Merasa saya udah dosa, ini pasti neraka, saya pasti neraka. Dia pesimis, kemudian dia itu mati. Tetapi kalau pengharapannya lebih tinggi, Allah pasti memaafkan saya, Allah pasti memaafkan saya, Allah pasti memaafkan saya, dia akan meremehkan dosa-dosa. Paham maksud saya? Kapopo, dosa kecil ini, dosa kecil, dimaafkan sama Allah. Melihat yang diharamkan, itu dosa kecil, wudhu juga nanti hilang. Apalagi ketika melihat dosa kecil itu pakai kacamata, jadi dosanya dibagi 2 dengan kacamata. Kata, coba bayangkan. Di matematika kan juga semuanya. Bahwa kita berharap ampunan dari Allah, yes, saya setuju. Tetapi ketika pengharapan ampunan kepada Allah melampaui takut kepada Allah, kata Syekh Abu Sulaiman, itu akan merusak hati. Karena kita akan mengentengkan semuanya. Nggak apa-apa dosa sedikit, yang penting kan nanti ini, gitu kan. Ini hati-hati ini. Yang kedua, Syekh Abu Hafs mengatakan rasa takut atau khauf adalah lentera hati. Dengannya akan tampak dalam hati mana yang baik dan mana yang jelek. Orang itu akan paham mana yang baik, mana yang jelek kalau dia bicara dengan hatinya. Kalau dia bicara dengan nafsu, semua yang seakan-akan menguntungkan kepada kita, itu adalah yang paling baik. Sehingga kita mau menipu, kita mau curang, kita mau mengakali. Kenapa? Karena memang ukurannya bukan hati. Kalau hati ukurannya ada khauf, ada takut, mengatakan ini siksa Allah, ini siksa Allah. Kalau saya lakukan ini siksa Allah, saya nggak mau melakukan ini. Saya pengen tidak disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang bagus. Itu orang yang bagus, Pak. Hebat ya kalau orang sudah sampai seperti itu ya. Apalagi melampaui. Saya kemarin ketemu dengan seorang profesor ahli bakteri. Beliau itu
punya pengalaman hidup bagus. Pengalaman hidupnya itu ada profesor yang lain yang mendengarkan kata-katanya, langsung beliau mengatakan, Prof, itu kisah hidup jenengan bagus sekali. Tolong ditulis, nggak usah diedit, nanti saya yang edit, nanti jadi buku, dan itu dapat uang. Beliau mengatakan kepada saya tolak itu, karena ada kata-kata nanti dapat uang. Saya tolak itu. Hebat Pak ya? Kenapa? Bagi dia bukan masalah uangnya. Bagi dia adalah bagaimana dia diridhoi oleh Allah. Dan saya jadi saksi orang ini luar biasa. Beliau mau bekerja 24 jam demi orang lain, tidak dibayar apa-apa. Luar biasa kan? Ini ahli bakteri Pak. Kemarin cerita sama saya tentang corona ini. Dan beliau mengatakan tidak usah terlalu takut dengan corona. Dan menarik, gayanya berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu corona harus kita bunuh, virus corona harus dibunuh oleh kita itu, dikasih disinfektan namanya, dibunuh itu. Kata beliau, kalau kemudian virus corona itu dibunuh, dia itu sebelum meninggal, sebelum mati, akan mereplika dirinya menjadi lebih banyak dan akan lebih tangguh lagi. Mengapa corona itu bergerak sangat cepat? Itu salah satunya adalah karena dia dibunuh dan dia itu kemudian semakin banyak dan semakin banyak setelah semakin kuat. Beliau cerita di Cina saat ini sudah ada 3 jenis corona, di Amerika saat ini sudah ada 7 jenis corona. Beliau mengatakan begitu. Saya tanya, terus gimana Prof untuk menyelesaikan? Kata dia, corona itu harus dihadapi dengan lemah lembut, bukan diajak perang. Dengan apa? Temukan dengan bakteri. Bakteri yang dengan dia itu akur. Kan virus corona itu bukan lewat droplet lagi, bukan lewat ludah lagi, bersin itu bukan. Saat ini udah lewat udara, kata beliau. Dan itu dibawa, siapa yang bawa? Dia kan terbang, dia ketemu dengan bakteri. Bakteri itu yang dibawa. Supaya nggak masuk, maka bakteri yang membawa virus corona harus dijumpakan dengan bakteri yang bisa akur, yang bisa lembut. Apa kemudian bakterinya itu? Yang bisa lembut, yang bisa mengakurkan ini. Dia sebut itu kemarin dan ngasih resep kepada kami. Saya kemarin berempat ke situ, saya, istri saya, Nak Pandi, sama Mas Tolha, staf saya. Cerita dan masuk akal semuanya. Dia cerita semuanya tentang bakteri. Jangan pakai disinfektan. Kata beliau, kalau pakai disinfektan itu yang disemprotkan yang di rumah-rumah itu katanya buang aja 25% dibuang, diganti dengan bakteri yang serupa. Namanya bakterinya itu G10. Miliknya beliau bikin itu, dicampurkan. Maka ketika nyemprot, maka si corona ini dia tidak akan mati, tapi juga tidak akan mengganggu. Atau pakai produk yang beliau juga udah bikin, disemprotkan. Nanti kita pakai, nanti kita akan semprotkan satu-satu ini nanti ini. Semoga menarik itu tentang bakteri. Kebetulan beliau ini satu tim dengan salah seorang profesor yang dia itu lulusan dari ITS, pindah ke Jepang, dan dia satu-satunya saat ini ahli ekonomi, ahli bakteri di Indonesia yang memiliki keahlian itu. Diakui dia di PBB. Orang ini hanya nggak mau memunculkan namanya. Orang ini AF, nama ininya, nama inisialnya AF. Wah, asik juga ya, asik juga. Bismillah, semoga kita diamankan oleh Allah dari bakteri. Tapi kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, riwayat dari Siti Aisyah, kalau kita mati karena virus, matinya mati syahid. Mati syahid. Yang penting kita jangan nantang. Rasulullah itu memberikan jarak. Kata Rasulullah, kalau kalian tahu bahwa di sebuah negara ada virus, kamu jangan masuk. Ada wabah, kamu jangan masuk. Tapi kalau kalian ada di tempat yang virus itu ada, kamu jangan keluar di tempat itu aja. Artinya apa? Jangan sampai menularkan. Jadi kalau kita merasa sakit, nggak usah ngaji. Jadi kalau minggu depan ini nggak ada yang ngaji, berarti sakit. Enak loh, enak, tenang aja. Dan aneh-aneh orangnya. Saya kemarin malam harusnya ceramah di sebuah tempat,
Tapi nggak konfirmasi ulang, jadi nggak pengajiannya. Akhirnya saya nggak datang. Dan ternyata emang nggak jadi. Padahal ngundang saya, tempatnya jauh. Perjalanan dari Surabaya kira-kira 4,5 jam. Untung saya nggak berangkat. Coba, kalau Anda punya undangan, tolong kasih tahu, batalkan lebih dahulu. Ada berapa yang membatalkan? Kapolda NTB membatalkan saya, tapi jauh hari sudah membatalkan. Siap, Jenderal, tak gitu kan. Bupati Lombok Timur membatalkan saya, siap, tak gitu kan. Jakarta membatalkan juga, siap, nggak apa-apa, siap. Kemudian Pondok Wage membatalkan saya, oke, nggak masalah. Jambangan juga membatalkan, oke, nggak masalah. Ada lagi yang membatalkan Puri Kencana, Karah, Ketintang, Puri Kencana Karah ya, ada Karahnya ya. Itu membatalkan, oke, nggak masalah, punya alasan masing-masing. Tapi kasih tahu, kayak itu tuh bagus, kasih tahu. Ini tinggal nanti malam saya punya jadwal di Arosbaya, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi. Nggak apa-apa. Jadi kalau jenengan pengen libur, ayo libur, nggak apa-apa, seneng ya. Ada waktu untuk gendong bayi. Saya belum memulai lagu-lagu warisan nenek moyang. Nang ning nung, nang ning nung. Kalau gendong anak kan gaya Madura begitu, nang ning nung gitu kan. Pertanyaannya kenapa nang ning nung yang disenangi orang Madura itu? Itu ada filsafatnya. Nang, tenang. Ning, hening. Nung, merenung. Nang ning nung, nang ning nung. Tenang, hening, merenung. Itu pekerjaan orang yang gung. Gung itu kan agung. Kalau ingin jadi orang yang agung, kerjaannya itu nang ning nung. Tenang, hening, merenung. Nanging nung, nanging nung. Tapi yang paling gawat setelah nanging, anaknya siapa ini? Lupa bawa anaknya nih. Ya kan? Lupa bahwa itu adalah cucunya sendiri itu. Anaknya siapa ini? Tapi memang betul itu. Punya cucu itu membahayakan juga itu ya. Bismillah. Oke, dah. Apa lagi? Ini dahulunya ulama tentang takut kepada Allah. Syekh Ishaq bin Khalaf berkata, orang yang takut kepada Allah al-akhif laisal khaif, orang yang takut kepada Allah alladzi yabka adalah orang yang menangis. Yang disebut orang takut itu bukan orang yang menangis dan membengkak kedua matanya. Orang yang takut adalah orang yang meninggalkan sesuatu, ditakutkan dirinya akan disiksa gara-gara sesuatu itu. Orang takut itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu karena takut kalau dia lakukan sesuatu itu dia akan disiksa. Itu orang takut, Pak. Nggak mesti harus menangis. Nggak mesti harus menangis. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, tanya dulu, apakah Allah ridho? Apakah Allah senang? Ataukah Allah marah sama saya? Apakah Allah ridho? Apakah Allah senang? Apakah Allah marah sama kita? Berdagang juga begitu. Kalau saya begini, ini Allah suka apa tidak? Kemudian kita bekerja juga begitu. Kalau saya bekerja begini, Allah suka atau tidak? Tanyakan. Insyaallah luar biasa. Menjadi pedagang itu mulia. Pekerjaannya Nabi juga berdagang. Tetapi hati-hati, berdagang itu juga, itu godaannya sangat besar. Godaan yang tidak begitu besar itu menjadi petani, Pak. Menjadi petani itu tidak begitu besar itu. Makanya kalau enggak ini, betul itu. Jadi petani itu dosanya nggak begitu banyak. Dosanya petani cuma dua, Pak. Mencangkul miliknya orang lain. Ya kan? Itu aja. Sama dia itu mengambil hak orang lain pengairan tanah. Sisanya nggak ada, Pak. Enak gitu. Jadi petani itu enak sebenarnya. Saya juga mikir itu. Ingin bertani gitu kan. Makanya di depan sekarang itu ada pohon jati, udah datang Pak Abah, ada 1000 pohon jati, ini masih kurang. Abah mau jatim ini sudah dengan saya akad mau nanami di Pacet Pak ya, mau pohon jati berapa hektar itu? 1,2, 1,5, 1,5 Bapak itu tak kasih 500 dulu. Besok atau lusa boleh ditanam tuh, itu jati platinum. Mau dibawa ke Madura 500, di Madura saya nanam 3.000. Nanti di Bapak kira-kira itu 1.500 punya Bapak.
500 sudah ada di depan. Pengen itu. Dan itu di depan juga ada durian, pohon durian. Namanya durian Musangking, miliknya Upin Ipin. Musangking itu satu harganya itu 400.000 itu kemarin di Malaysia saya. Itu saya ada 22 bibit. Satu polybag itu ada tiga pohon. Itu harganya murah, cuman 450.000. Nah, yang mau berkenan tinggal 10. 10-nya sudah ada yang dimiliki, ada yang punya 10-nya, tinggal 12. Kalau mau hubungi Pak Iskandar. Saya mau datangkan lagi kelengkeng pingpong. Tadi Pak Sam cerita, Pak Jumadi katanya punya pohon durian juga di dalam rumahnya. Pokok ada tanahnya. Kayaknya yang nggak punya tanah kayak Pak Sam sama Abah Jamal itu harus digali itu. Untuk ada tanahnya itu, pasang juga itu satu. Tapi kan harus ada mataharinya itu. Punya pasang masih bisa dipelihara, tapi jangan bulu tangkis saya habis itu. Kalau mau, Bapak monggo itu. Saya senang ini, makanya kerjasama dengan Abah Mujatim ini. Beliau punya tanah 1,5 hektar di Pacet, masih kosong. Nah, kita sepakat tanam 5 tahun, Pak. Insya Allah minggu depan ahlinya akan datang. Jati Platinum itu dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu pakai teknologi nuklir menembakkan sinar gamma kepada ini sehingga itu cepat pertumbuhannya cepat. Ya bismillah, siapa tahu itu jalan istiwa ya. Jangan berpikir kita Pak, anak cucu kita Pak. Bismillah. Oke, lanjut Bapak Ibu. Itu adalah khauf, takut. Keselamatan dari sedih dan derita akan dimiliki oleh orang yang takut. Ketika Syekh Hatim Al-Asom membaca Quran surat Fussilat ayat 30, ayatnya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan jangan kamu takut dan jangan kamu merasa sedih. Siapa yang tidak boleh takut dan siapa yang nggak boleh sedih? Kata Syekh Hatim, ini ayat adalah dikatakan Allah kepada orang yang takut dan orang yang sedih. Orang yang dalam hidup itu takut dirinya itu disiksa oleh Allah, takut dirinya salah, itu akan oleh Allah dinyatakan la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih, alla takhafu wa la tahzanu. Ini baru yang pertama tentang khauf. Yang kedua adalah cinta kepada Allah. Bagaimana kita tidak harus cinta kepada Allah sementara semua yang kita peroleh dalam hidup ini adalah dari Allah dan atas kehendak Allah serta dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan bisa jalan, panjenengan bisa bicara, panjenengan bisa melihat, wah anugerah luar biasa. Profesor yang kemarin ketemu dengan saya itu pernah dia mati, pernah beliau lumpuh, pernah beliau buta, pernah beliau itu tidak bisa ngapa-ngapain karena otaknya penuh dengan nanah. Opname di William Booth, beliau itu 59 hari. Dokter mengatakan Anda pasti mati. Ketika beliau itu dibilang mati sama dokter, beliau betul. Kemudian beliau semaput. Ketika semaput, beliau mengatakan cerita kepada saya perjalanan di alam yang enak itu. Singkat cerita, dia merasa kemudian ada kelabang besar. Yang kelabang itu adalah bertarung dengan beliau. Kalau kelabang ini ketika mukul itu sama beliau, nggak kena beliau, gunung-gunung hancur. Ketika beliau memukul, nggak kena kelabang, gunung hancur. Sama-sama hebatnya. Kayak filmnya Jet Li dulu. Jet Li kan? Tadi anak-anak yang pencak silat Alif Lam Mim kayak Jet Li juga itu. Tapi Jet Li lagi sakit gitu kan. Siapa tadi itu? Bagus tadi itu ya. Udah, keluar. Tiba-tiba sama-sama lemah katanya. Si kelabang lemah, beliau juga lemah.
tiba-tiba ada datang ayam, yang ayam itu besar, mematok kelabang itu mati, menjadi kecil dan kemudian mati. Tiba-tiba beliau yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain bisa duduk kembali. Dokternya bingung, loh, kamu urip toh, kamu hidup, siapa sih gawe uripmu ini? Siapa yang bikin kamu hidup? Loh, kamu hidup. Dokter tuh nggak megang cuma keliling kamu hidup. Namanya Profesor Dr. Trubus, dokternya ini. Boleh ditanya sama beliau, siapa orangnya? Beliau cerita lengkap. Beliau bisa hidup, karena beliau bisa hidup apa sekarang mengatakan? Ini anugerah dari Allah. Saya begini karena Allah, maka saya harus mengabdi kepada Allah, mempersembahkan semuanya kepada Allah. Bahkan doanya beliau kemarin itu, minggu kemarin beliau berdoa, dan kemarin pagi bilang kepada istrinya, Ma, katanya sama istrinya, Dek, katanya panggil adik, Dek, kita siap-siap mulai dari nol lagi. Kenapa, Mas? Saya sudah bilang sama Allah tadi malam, ya Allah, semua nikmat yang kau berikan kepada saya, silakan engkau ambil. Yang penting corona selesaikan di Indonesia. Apa nggak luar biasa orang semacam ini, Pak? Sambil menangis beliau cerita kepada saya kemarin itu. Hebat ya. Kalau kita kan yang penting kita oke, orang lain susah nggak apa-apa kan? Hah? Apakah itu hidup seorang muslim dan mukmin sejati? Tanyakan. Kita mau. Gimana sesungguhnya? Insya Allah luar biasa, Pak. Sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi masihkah ada yang bisa kita klaim sebagai karya kita, milik kita? Jangan sombong, Pak. Kalau ada yang karya kita, bolehlah kita sombongkan. Tapi kalau bukan karya kita, saya mau tanya sekarang, yang cantik dan ganteng itu bikinan Anda, cantik dan ganteng, apakah Allah yang bikin? Kalau Allah, ngapain Anda kemudian menyombongkan karena ganteng dan menyombongkan karena cantik? Itu bukan bikinanmu kok. Itu Allah kok. Kalau Anda saat ini kuat, apakah Anda akan menyombongkan kekuatan Anda? Sementara yang bikin kuat siapa? Allah. Kalau Allah yang bikin kuat, ngapain kita menyombongkan kekuatan kita? Masuk kan? Tata siapa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Karena kita pintar. Siapa yang ngasih pintar? Allah tadi bukan ilmu. Jangan nyombong pintar. Anda itu lari pagi sambil merem, tiba-tiba kepala Anda kebentur tiang listrik, gegar otak, hilang ilmu Anda. Ya, orang gegar otak kan hilang. Mas, yang membatalkan wudhu ada berapa? Mas, namamu siapa? Gegar otak, ilmunya hilang semua. Mau nyombong? Hei, yang kaya, mau nyombong? Siapa yang kasih kaya itu? Apakah karena pekerjaanmu? Kaya bukan karena pekerjaan. Ada banyak orang yang kerja malah nggak kaya-kaya. Ada banyak orang yang kerja tapi nggak kaya-kaya. Titipan dari Allah itu. Jangan kamu sombongkan. Kamu kalau mati juga nggak dapat apa-apa. Ada namanya Abu Sulaiman, Khalifah, Raja di Turki. Beliau ketika mau meninggal dunia, beliau mengatakan, tolong ya, kalau aku meninggal dunia, tolong tuh kereta mayat saya dibuka. Dan tangan saya itu kemudian keluarkan. Biar rakyat saya tahu bahwa rajanya yang kaya raya yang berkuasa mati biadin fahirah dengan tangan yang tidak memiliki apa-apa. Kita juga Pak, kalau udah meninggal dunia nggak bawa apa-apa, tinggal amal aja. Ya tidak dibawa serta ke kuburan, tapi amal yang kita lakukan itu yang terus akan mengalir. Makanya mumpung belum mati, beramal. Saya punya banyak kisah sebenarnya hari ini. Minggu-minggu ini saya ketemu dengan orang-orang hebat. Minggu-minggu ini ketemu orang hebat. Saya banyak belajar dari orang-orang hebat tuh. Kayak kemarin saya ketemu dengan beliau itu, saya belajar banyak. Minggu kemarin saya ketemu dengan kiai usianya udah 83 tahun dari Pamekasan, penyepen, namanya Ki Mudassir. Saya bercerita banyak, beliau bercerita banyak, saya pancing-pancing. Kemarin saya bercerita, walaupun nggak begitu banyak, tapi senyum beliau sudah mengajarkan kepada saya tentang kehidupan. Namanya Kiai Muhammad Muhyiddin di Tuban, di Senori Tuban. Saya kemarin sebelum Jumatan ada di situ. Pondok tertua
NU-nya juga tertua di situ. Pondok tertua karena Kiai Hasyim Muzadi mondok di situ, Gus Ali mondok di situ, Kiai Abdullah Faqih Tuban mondok di situ, Kiai Maksum, Kiai Maksum Ali itu juga mondok di situ. Mondok di situ, kiainya usianya kemarin berapa? 78 tahun. Sampai saya bilang kepada anak saya tadi, Nak Sarip, kamu harus sempatkan di situ walaupun 3 malam, nyambung hati, ngambil barokah, mondok di situ 3 malam, bawa agam, gitu kan, mondok di situ, nggak apa-apa, 3 hari nggak masalah. Biasakan kita itu silaturahim kepada orang-orang alim yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan. Nanti Anda akan tahu itu ketika menjelang mati sampai nanti setelah kematian. Sekarang Anda nggak tahu. Anda nggak tahu. Makanya jangan pernah meremehkan manusia-manusia yang hatinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah. Mohon ampun saya. Semua jenengan ini sahabat dan saudara saya. Saya mohon ampun. Jangan remehkan mereka. Jangan remehkan mereka. Benar ini. Benar. Ini panjang ceritanya ini. Panjang ceritanya. Saya belajar mengambil hikmah dari pertemuan-pertemuan dengan mereka itu. Insya Allah kita akan bahagia. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kesimpulannya para alim ulama begini. Hubbullahi huwa a'zamu hubbin fil wujud. Laisa qablahu hubbun aw ba'dahu hubbun. Cinta Allah itu adalah paling agungnya cinta dalam kenyataannya. Nah, saya sebutkan ada terjemahnya kayaknya. Oh, belum sempat diterjemah sama saya. Tak kosong ini. Karena inilah sungguhnya yang menghilangkan kegelisahan batin. Kita nggak akan gelisah batin kita, Pak. Nggak akan pernah gelisah. Nah, apa tanda-tanda cinta kepada Allah? Tandanya orang cinta kepada Allah itu apa? Ternyata tanda cinta kepada Allah. Mari kita perhatikan 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis berikut ini sebagai ukuran cinta kita kepada Allah. Kalau semuanya ada pada diri kita, maka kita sudah tergolong cinta kepada Allah. Apa itu? Nih ayat pertama Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau kalian semua itu cinta kepada Allah, ikuti saya. Jadi tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah. Enggak ada jalan menuju Allah itu yang lebih bagus ketimbang cinta dan mengikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Pak, gimana ngikutin kalau kemudian hadisnya Rasulullah itu beda-beda? Silakan Anda mau ikut yang mana, yang penting ikut Rasulullah. Ada yang berbeda kan? Seperti saya katakan, you mau sholat model aliran manapun, yang penting atas nama mengikuti sabda Rasul, lakukan. Dan kita jangan bertengkar karena perbedaan itu. Enak kok begitu? Santri Al-Ikramin nggak boleh tengkar karena perbedaan. Saya kasih tahu, yang kemarin ini profesor yang tadi yang saya bilang itu, yang kemarin ketemu saya itu, beliau adalah orang Muhammadiyah, yang beliau adalah paling rajin kirim Fatihah kepada Rasulullah. Muhammadiyah. Sama dengan bapaknya ini, beliau ini. Masya Allah, ternyata bapaknya Pak Sugeng Almarhum itu orang Muhammadiyah. Tapi nyumbang ke pondok ini, walaupun pondok ini dianggap NU gitu kan, beliau nyumbangnya Masya Allah. Mas Ilham ini bapaknya ini, sampai saya ini ibunya sama ini ikut semua. Yang Muhammadiyah ada lagi Pak Tohari. Pak Tohari itu adalah ketua Takmir Masjid Muhammadiyah Al-Mufidah. Itu tahu pasti itu. Kemarin ketemu dengan saya tanya tentang nasibnya Al-Mufidah itu. Beliau itu murid saya. Itu kepala sekolah SD Muhammadiyah, sekarang kayaknya SMP Muhammadiyah kayaknya. Tak suruh lanjutkan kuliahnya biar jadi dosen juga. Itu Muhammadiyah sejak kecil itu. Alhamdulillah ada NU sejak kecil juga. Banyak ini. Karena ikut IPNU, Ikatan Pemuda-Pemudi NU. Tapi ada lagi IBNU, Ikatan Bayi-Bayi NU. Masih bayi sudah ada NU-nya juga. Nggak usah kita tengkar tentang NU Muhammadiyah, bukan musimnya lagi. Setuju? Allah. Yang penting itu komunis jangan bangkit.
Paham? Itu yang penting. Jangan rame-rame. Nanti saya dituduh radikal. Ikuti Nabi Muhammad. Ayat kedua, At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun ta'shawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini ayatnya. Katakan, jika orang tuamu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut rugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai dari Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah, tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya, kamu pasti celaka. Kalau 8 mengalahkan 3, apa yang 8? 1 orang tua, 2 anak, 3 saudara, istri, 4 keluarga, 5 harta kekayaan yang diusahakan, 6 perniagaan, 7 tempat tinggal yang kamu sukai, 8. Kalau ini lebih kamu dahulukan, lebih kamu cintai ketimbang Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, 3, tunggu tanda mainnya, Anda pasti kecewa. Ini bukan saya bilang, Allah. Jangan kaget kalau Abu Bakar kemudian menyumbangkan seluruh hartanya, ya kan? Jangan kaget kalau kemudian Umar bin Khattab separuh hartanya disumbangkan. Jangan kaget kemudian kalau Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf miliar-miliaran kalau uang sekarang disedekahkan. Karena bagi beliau Allah, Rasul, dan jihad dalam jalan Allah itu adalah yang paling utama. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Pikir-pikir sendiri, Pak. Oke, ini hadisnya. Ada 3 hal yang mana jika ada pada diri seorang maka dia mendapatkan manisnya iman. 1, jika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. 2, jika ia mencintai seseorang karena Allah. Jadi cinta kepada orang karena Allah, bukan karena dia itu ingin ini ingin itu, tapi karena Allah. Dan yang ketiga, ia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak suka jika ditempatkan ke neraka. Artinya tetap istiqomah. Hadis riwayat Bukhari dari Anas. Insyaallah ukuran yang begini aja kayaknya kita belum masuk-masuk, apalagi ukuran yang detail ya. Makanya ayolah semangat ya, bersama semangat. Ini kita kompak, harus bersama. Kita kompak. Insya Allah kalau kompak terus, gini. Insya Allah. Terakhir, ridha kepada Allah. Karena ada 3 atau ilmu tadi. Ilmu yang paling agung ada 1, takut kepada Allah. 2, 3, mantap. Yang ketiga, ridha kepada Allah. Ridha akan setiap takdir yang ditetapkan bagi dirinya tanpa keluhan apapun. Malu untuk mengeluh. Yang dokter tadi yang saya ceritakan itu, beliau mengatakan, Pak Kiai usianya berapa? Saya bilang 49. 49 dikalikan 12 bulan. Jadi jenengan sudah hidup sekian ratus bulan katanya. Makanannya kan sudah enak-enak kan. Jadi mulai sekarang makanan enak dikurangilah. Masa nggak mau makannya nggak enak? Katanya. Dikurangi sekarang. Itu gara-gara saya kemarin kan makan durian terlalu banyak. Karena durian terlalu banyak, saya kemarin itu drop kesehatan. Nah sama beliau stop durian dulu. Nah makanya pohon itu siapa yang mau nanam kasih tahu sama saya. Karena saya belum mau stop. Tapi anak saya enggak stop, masih enggak apa-apa. Saya nanam juga. Nanam 2. Insya Allah. Sisanya saya jual. Oke. Jadi ini katanya. Kenapa? Innallaha idza qada qada'an ahabba ayyudhi bihi. Sesungguhnya Allah jika menetapkan sebuah ketetapan Allah itu ingin atau senang untuk diterima dengan penuh ridha. Wallahi
Jadi Allah akan menetapkan ini dalam kitab Jamin Ulum. Ingin disukai Allah, ingin diterima dengan ridha. Ya, Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata begini. Fa inna ridha 'anillahi, ridha pada Allah itu yatahaqqaqu bi thalathati umurin. Berwujud dalam 3 hal. Orang dinyatakan sebagai ridha ada 3. Ini boleh juga di-capture dan jadikan status Anda untuk mengingatkan Anda. Orang ridho itu tandanya 3. 1, semua keadaan dianggap sama oleh dia. Punya uang, nggak punya uang, dianggap sama. Dicaci sama dihina oleh orang dianggap sama. Hah? Bisa nggak nomor 1 ini kita? Kayaknya kalau dipuji mekar telinganya. Tapi kalau dihina malah kita tambah menghina kan? Kedua, tiada permusuhan dengan makhluk. Jangan musuhi makhluk, jangan benci-benci dengan makhluk. Benci kepada makhluk itu adalah akar dari kegelisahan batin. Dan yang ketiga, tidak pernah meminta dan menggibah-gibah. Santai saja dalam hidup. Semoga kita termasuk semuanya di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, sebentar lagi akan adzan maghrib. Silakan bapak-bapak ambil wudhu di atas lantai 3 ya. Lantai 3, lantai 2-nya masih perbaiki. Dan silakan atau di depan ibu-ibu yang mau ambil wudhu itu di gedung Pondok Putri. Sampai jumpa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.